Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Jati Kusuma dengan NIM 2024 dan di sini ada teman saya. Perkenalkan nama saya Arul Rizkia dengan NIM 2024 01200037. Dan di sini ada. Perkenalkan nama saya Dr. Fauzan dan dengan NIM 2024 01200008. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian power supply, di mana power supply adalah catu daya atau catu daya yang sebuah perangkat yang berfungsi menyediakan, mengatur energi listrik untuk komponen atau sistem elektronik agar beroperasi dengan benar. Nah, biasanya digunakan untuk tegangan dan arus yang sesuai untuk perangkat elektronik seperti komputer, TV, atau rangkaian Arduino pun. Fungsi utamanya itu mengubah sumber listrik dari AC ke DC pada power supply DC atau sebaliknya. Menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai kebutuhan rangkaian. Tiga, menstabilkan tegangan output agar tidak berfluktuasi. Melindungi komponen dari arus berlebih, korsleting atau lonjakan tegangan. Nah, di sini juga kita akan menunjukkan sebuah rangkaiannya. Nah, ini seperti ini rangkaiannya yang telah kita buat. Nah, contoh penggunaan dari power supply ini ada adaptor 12 VDC untuk kipas, router, atau LED strip, power supply ATX untuk komputer desktop, charger HP atau laptop termasuk SMPS. Power supply laboratorium outputnya bisa diatur, biasanya seperti itu. Lalu, di sini juga ada beberapa komponen-komponen yang digunakan pada power supply, seperti transformer atau trafo, fungsinya untuk menurunkan tegangan AC 220 volt menjadi AC yang lebih kecil, misalkan 12 volt AC. Jenis yang digunakannya trafo step down kan. Dan contohnya jika kamu ingin melihat output 12 VDC, maka gunakan trafo 12 volt. Nah, di sini ada dioda bridge atau penyarah gelombang penuh terdiri dari 4 dioda yang disusun dalam bentuk jembatan bridge. Fungsinya untuk mengubah arus AC menjadi DC. Arus sudah searah tapi mungkin masih berombak-ombak. Ada kapasitor. Nah, biasanya fungsinya untuk meratakan tegangan DC hasil dari dioda bridge. Kapasitor menyimpan muatan listrik dan mengisi celah saat tegangan menurun sehingga gelombang DC menjadi lebih halus. Ada regulator 12 V. Biasanya tergantung ada IC 7812 atau sejenisnya. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan keluar run agar tetap 12 volt meskipun ada perubahan beban atau fluktuasi dari input. Ada resistor juga. Resistor ini sebagai beban awal atau opsional kadang dipakai untuk mengurangi lonjakan arus awal atau sebagai beban dummy atau percobaan. Nilainya tergantung kebutuhan rangkaian. Nah, di sini ada bisa kita lihat juga ini ada dioda bridge, kapasitor, ada resistor dan ada pengukurnya juga. Di sini ada komponen-komponen lainnya seperti transformer dan sumber tegangan. Nah, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian tersebut dari awal oleh teman saya yang bernama Arul Rizka. Untuk Arul, silakan. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk membuat rangkaian yang sudah dijelaskan oleh kerabat saya sebelumnya. Di sini saya pertama-tama untuk memakai sumber input. Sebentar, sumber inputnya ini lalu disambungkan dengan trafo ya. Lalu setelah trafo kita memasukkan dioda bridge. Kita sambungkan terlebih dahulu agar tidak lupa. Kita masukkan kapasitor. Kita sambungkan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya
kita masukkan regulator 12 voltnya, lalu simpan regulator 12 voltnya kira-kira di sini, lalu kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan resistor lalu output. Kita tepatkan sebelah sini, lalu kita batasi. Oke, lalu sambungkan. Yang satu lagi. Oke, lalu output. Baik, kalau kita masukkan DC voltmeternya, kira-kira kita di sebelah sini saja, lalu sambungkan pada resistor 1 yang plusnya, dan minusnya kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita masukkan osiloskop. Kita masukkan osiloskopnya kira-kira di sebelah ini saja, di bawah regulator. Kalau kita sambungkan osiloskop A-nya di bawah output 1. Lalu kita masukkan osiloskop B dengan dioda bridge. Oke, lalu yang osiloskop D-nya kita masukkan ke sini. Dan dengan karena ada kesalahan sedikit tadi, saya dibantu teman saya merangkai dan membentulkan rangkaian ini. Mari kita coba rangkaian yang sudah dibuat. Baik, seperti ini tampilannya dan dalam outputnya sudah berjalan, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Adit. Silakan. Di sini kita akan menggunakan oscilloscope untuk perhitungan dari mulai sinyal yang masuk atau keluar. Di sini dari channel A sendiri terhubung dengan input AC-nya. Kita bisa lihat di sini yang kuning adalah channel A-nya. Sedangkan untuk yang posisinya kita posisikan di 0, angka 0. Di sini bisa kita lihat di B-nya itu berada pada dioda bridge. Kita samakan yaitu di posisi 0. Kita akan samakan besarnya. Ini untuk posisinya, besarannya. Dan satu lagi yaitu C, kita akan samakan yaitu di posisi 0. Bisa dilihat sebetulnya dari hasil perhitungan ini bisa dikatakan ya kurang maksimal dikarenakan seharusnya output yang dikeluarkan itu adalah 12 volt dikarenakan IC yang kita pakai adalah 7812 yang dimana outputannya seharusnya standby di angka 12 volt, tapi saat kita hitung keluarannya naik turun seperti itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin dikarenakan ada beberapa komponen yang dimana komponen itu memang bermasalah ataupun berbeda dengan yang seharusnya dipakai seperti itu. Dan perlu diingat juga, semakin besar kapasitornya, semakin besar juga dia menyimpan tegangan yang masuk. Kesimpulan yang kita dapat ya
power supply ini sering kita gunakan kepada proyek-proyek yang akan kita gunakan atau bisa disebut sebagai inputan tambahan untuk menjalankan alat-alat yang kita gunakan seperti itu. Eh, Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.